STA TV Media Syiar Islam. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita yang mungkin sudah sekian lama kita tidak menyapa para sahabat semuanya. Ya, apakah yang ada di kota Banda Aceh ataukah di Takengon dan di kota Langsa. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kita hari ini bisa on air dan bisa menyapa sahabat semuanya. Tentunya tidaklah sapaan kita, mudah-mudahan di dalamnya adalah sapaan-sapaan yang bermanfaat, dan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat terkhusus di bulan Ramadan adalah menyapa para sahabat semuanya dengan sentuhan-sentuhan dan kalimat-kalimat mutiara yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara Safar, bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran yang diinginkan bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita juga harus mentadaburi makna dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan tentunya di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul yang sudah dijamin masuk surga, yang beliau terjaga dari segala kesalahan dan dosa, Malaikat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan turun untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya beliau sebagai seorang Rasul membuktikan nutrisi yang dalam keadaan hati beliau itu sudah bersih ya dengan Al-Quran, maka tentunya hati kita yang masih banyak kotor, yang masih banyak noda-noda, maka tentunya lebih lagi membutuhkan nutrisi hati. Dan tidak ada nutrisi hati yang paling baik untuk kita lebih dari Al-Quran. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu yang di dalamnya ada obat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat penyakit hati, dan juga Al-Quran itu ada obat yang itu merupakan penyakit fisik seseorang. Jadi kita sebenarnya nggak perlu jauh-jauh dulu cari A, cari B. Kita kembali dulu dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu memang merupakan obat buat kita semuanya. Dan ayat yang akan saya baca di siang hari ini sebuah ayat yang sangat agung, sebuah ayat yang sangat mulia. Ya, doa seorang Nabi, ya doa seorang Rasul antara dia dengan anaknya. Ya, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat ke-128, di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah. Perhatikan doa seorang nabi, doa seorang rasul, doa bapaknya seluruh para nabi dan rasul. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau wahai Allah yang menerima taubat, dan Engkau adalah Maha Penyayang. Para hadirin dan hadirat, saya tidak ingin mengungkapkan kalimat-kalimat yang datang dari saya di dalam menjelaskan ayat Al-Quran ini, tetapi alhamdulillah para ulama kita, mereka sudah menafsirkan dan menjelaskan faidah-faidah yang bisa kita petik dari keagungan ayat tersebut. Yang pertama, syiddatul iftiqarul insan ila rabbih, butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian. Ya, tidak ada satu menit pun, bahkan tidak ada satu detik pun yang kita lalui dalam kehidupan kita kecuali kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada rahmatnya, kita butuh kepada kasih sayangnya. Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, para hadirin dan hadirat sahabat semuanya, laut itu pada tempatnya, gunung pada tempatnya, langit pada posisinya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat dan tidak menurunkan kasih sayang kepada kita, mungkin bumi itu, langit itu akan runtuh.
Laut dia akan mengeluarkan airnya. Gunung akan mengeluarkan isi perutnya. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semua sesuatu yang justru memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Dia bisa menangkap ikan di lautan. Dia bisa mencari nafkah di tengah lautan. Bahkan di laut itu mengeluarkan gas, mengeluarkan minyak. Dengannya berjalanlah kehidupan manusia. Itu juga gunung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, yang mana gunung tersebut dia bisa mengambil kayu, di mana gunung tersebut bisa menampung air hujan, di mana gunung itu membuat udara itu menjadi stabil. Ya, demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang kalau seandainya kita ingin menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitung besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya engkau ingin menghitung dari nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja kita tidak mampu, apalagi membalas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara yang menunjukkan dari ayat yang kita baca tadi, seorang hamba itu sangat butuh kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi, Rasul, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi, akan lahir dari keturunan keduanya adalah seorang nabi. Ia akan memimpin manusia di dunia dan di akhirat kelak, Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berkata, Rabbana, wahai Rabb kami. Ini menunjukkan butuhnya kedua nabi tersebut kepada Allah. Wa annahu bihajatin ila rububiyatillahi khasah allati taqtadi inayatul khasah. Dan keduanya membutuhkan hajat kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus, yang itu diharapkan penjagaan yang khusus pula. Baik. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal insan muftaqirun ila tathbitillahi ta'ala wa ila halakah liqaulihi ta'ala wa ja'alna muslimaini lak fa innahuma muslimani bila syakkin fahuma nabiyan walakin la yadumu hadal islam illa bitaufiqillahi azza wa jalla. Kata Syekh, sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kekuatan, pengokohan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang jangan hanya menyadarkan kecerdasannya. Dia tidak hanya menyadarkan semangatnya dia beribadah. Dia tidak hanya menyadarkan banyaknya amalannya. Dia tidak hanya menyadarkan ya kekuatan yang dia miliki. Karena apapun kekuatan yang kita miliki, harta kita, kekuatan kita, anak kita, ilmu kita, apapun yang kita miliki, kalau seandainya tidak ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak orang-orang hebat di muka bumi ini. Fir'aun, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki tentara yang kuat, tapi ketika tidak diberikan kekokohan oleh Allah, di mana Fir'aun? Begitu juga Qarun, memiliki harta yang sangat banyak, bahkan hartanya itu kuncinya saja itu harus dibawa oleh sekian orang laki-laki. Kuncinya saja. Tapi di mana Qarun? Begitu juga Namrud. Begitu juga tokoh-tokoh besar. Ya, oleh karena itu, wahai manusia, jangan Anda sombong dengan apa yang Anda miliki. Hendaknya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memiliki ilmu, dia mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesucian kepada ilmunya, sehingga ilmunya itu akan memberikan manfaat untuk dirinya. Begitu juga ketika dia memiliki harta, dia serahkan hartanya kepada kesucian dari Allah. Karena dengan kesucian dari Allah, harta tersebut akan bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya. Nah, kalau seandainya seseorang tidak diberikan kekokohan oleh Allah, dia akan celaka. Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini. Doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail. Wa ja'alna muslimain. Wa ja'alna muslimain. Ya Allah, jadikan kami dua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau. Fa'innahuma muslimani. Tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kedua-duanya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Sejarah telah membuktikan kepada kita sesuatu yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh manusia hari ini, tapi sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking besarnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar pada engkau, wahai Ibrahim. Dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam.
Beliau memiliki anak satu-satunya. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak satu-satunya. Beliau jalankan. Beliau jalankan. Beliau ikhlas, beliau ridha dengan keputusan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah saya sudah tua, ya Allah umur saya sudah renta, ya Allah. Silih berganti ujian yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Tidakkah cukup, ya Allah? Tidak. Beliau tidak pernah berkeluh kesah. Beliau rela, ridha apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Tetapi bersama dengan itu, iya, hal yang telah beliau curahkan, beliau korbankan seluruhnya untuk Allah. Tapi beliau mengatakan, ya Rabb kami, jadikanlah aku dan anakku dua orang yang akan selalu menyerahkan diri kepadamu. Padahal mereka adalah termasuk orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Bahkan mereka bukan hanya orang yang menyerahkan diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Keduanya adalah seorang nabi. Ya, Nabi Ibrahim adalah nabi. Nabi Ismail juga nabi. Walakin la yadumul hadal Islam illa bitaufikillah. Karena tidak akan kekal seseorang dengan keislamannya. Tidak kekal seseorang dengan keimanannya. Kecuali setelah datang taufik dari Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau seandainya kedua nabi ini membutuhkan taufik dari Allah, membutuhkan penjagaan dari Allah agar dikokohkan di atas Islam. Siapa kita para hadirin? Siapa saya? Siapa Anda? Yang keseharian kita dengan dosa, yang keseharian kita dengan maksiat, yang keseharian kita dikelilingi oleh fitnah demi fitnah. Begitu juga hawa nafsu kita terkadang selalu condong kepada kejelekan. Di mana posisi kita dengan posisi Nabi Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah agar menjadikan beliau adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Sementara kita selalu berpikir, Islam sudah di genggaman saya. Islam itu tidak lepas dari saya. Iman sudah terpatri dalam kolbu saya. Iman itu tidak lepas dari kita. Ini merupakan kesombongan yang terkadang muncul dari kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ingat Rasulullah menyebutkan sebuah hadis. Inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah. Ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiku ahlil kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Apa yang terjadi? Allah masukkan dia ke dalam neraka. Di antara maknanya yang disebutkan oleh ulama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, secara zahir dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, dia sholat, dia belajar, dia menuntut ilmu, dia zakat, dia haji. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi dalam kalbunya. Ada sesuatu yang tersembunyi dari kesombongan dalam hati. Yang kemudian kesombongan yang tadi terpatri dalam hatinya itu muncul sebelum dia menikah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oleh karena itu jangan seseorang pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bangga dengan amalannya. Jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang telah dia berikan kepada agama ini. Jangan pernah menganggap dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling banyak jasa dan seterusnya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan tatsbit kepada kita, tidak memberikan kekokohan kepada kita, itu bisa hilang di waktu yang sangat cepat. Bahkan di waktu-waktu yang kita di situ membutuhkan supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, justru Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu ini merupakan pelajaran buat kita para hadirin. Ya, di mana Nabi Ibrahim berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kekokohan, maka kita harus lebih semangat lagi berdoa kepada Allah agar diberikan kekokohan di atas agamanya. Kemudian faedah selanjutnya disebutkan oleh Syekh, ahamiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan. Dari mana ayat ini kita memetik pentingnya keikhlasan? Allah mengatakan doa Nabi Ibrahim, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Dikatakan dengan kalimat laka. Ya Allah, jadikan kami dua orang yang muslim, dua orang yang menyerahkan diri hanya kepadamu, hai Allah. Ya, kalimat laka ini adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Tadulu alal ikhlas al-islam lillahi azza wa jalla. Menunjukkan bahwasannya alal ikhlas,
pengikhlasan, penyerahan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, bala man aslama wajhahu lillah wa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Ya, dan siapa yang mereka menundukkan wajahnya hanya untuk Allah, maka mereka adalah orang disebut sebagai muhsinun. Falahu ajruhu inda rabbih. Dan baginya pahala yang sangat besar di sisi Rabbnya. Dan tanda daripada tanda seseorang itu mukhlis di dalam ibadahnya, mukhlis di dalam kesehariannya, mukhlis di dalam hidupnya. Para hadirin dan hadirat, bukan hanya ketika dia berbuat dalam sebuah ibadah, ya, dia ikhlas sama Allah, dia lakukan untuk Allah. Tapi bentuk daripada keikhlasan seseorang kepada Allah Rabbul Alamin, ketika Allah menguji dia, ketika Allah mencoba dia, apakah diberikan sakit, apakah diberikan musibah, ataukah diberikan kekurangan harta, ataukah misalnya usahanya bangkrut, ataukah misalnya sesuatu yang dia inginkan dia tidak bisa dapatkan, maka orang ikhlas. Dia tidak hanya rela dan ridho ketika Allah memberikan rezeki kepadanya sehingga dia bersyukur, tapi orang yang ikhlas ketika Allah memberikan ujian-ujian tersebut kepadanya, tertanam pada hatinya, ya, untuk tunduk dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, sehingga melahirkan kesabaran. Dan bahkan tidak hanya saja melahirkan kesabaran, tapi melahirkan syukur. Karena orang-orang yang ikhlasnya semakin kuat, ikhlasnya semakin tinggi, dia bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Kenapa dia bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya? Karena ketika dia mendapatkan ujian, dia merasakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, may yuridullahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Dan juga dia merasakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, tidaklah seseorang terkena duri kakinya kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Sehingga orang-orang yang ikhlas, tidak ada yang mereka harapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan ini diantara yang dijanjikan oleh melalui lisan Rasulnya. Sehingga dia bersyukur. Ini orang ikhlas. Jadi saya tegaskan kembali, keikhlasan bukan hanya sebatas, ya sudah saya beribadah untuk Allah, saya ikhlas, saya nggak beribadah untuk selainnya. Tapi ikhlas itu para hadirin dan hadirat, bentuknya adalah apa? Menerima dari takdir wal qada dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian selanjutnya, annal Islam yushmilu kullul istislam lillahi subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Islam itu mencakup segala sesuatu yang ketunduk dan patuhannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan juga secara batinnya. Zahir dan batin. Jadi bukan hanya seseorang menampakkan Islam itu secara zahir. Dia menampakkan amalan-amalan kebajikannya secara zahir. Tapi batinnya atau zahirnya ketika dia tidak ada orang bersamanya, dia bersendirian di kamarnya, dia membuat dosa-dosa, bahkan dia menjadi orang yang paling fajir ketika tidak ada manusia seorang pun bersamanya. Para hadirin dan hadirat, sedikit kita keluar dari masalah yang sedang kita bahas. Ramadan sebenarnya mendidik kita untuk menjadi seorang muslim yang zahiran dan batinan. Ya, apa maksudnya? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan lapar dan haus dari semenjak munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan waktu adzan. Baik. Kita punya makanan di rumah kita. Kita punya minuman segar dalam kulkas kita. Dalam keadaan perut kita lapar. Dalam keadaan kita haus. Ya, kalau seandainya kita pergi ke kulkas kita, nggak ada orang lihat. Nggak ada orang lihat. Ya, apalagi misalnya kita datang ke dapur kita sendiri makan, nggak ada yang lihat. Tapi kita bisa menahan di bulan Ramadan ini. Kita bisa menahan. Ya, ini sebenarnya memberikan dirosah, madrasah untuk kita semuanya. Untuk menjadi seorang muslim yang zahiran dan batinan. Kenapa kita tidak mau makan? Kita ingin puasa kita sah. Kenapa kita tidak mau makan? Padahal itu makanan kita, nggak ada orang yang melihat. Kita ingin mengharap ridhonya Allah. Dan Allah yang kita sembah tidak hanya ada di bulan Ramadan.
Allah yang kita sembah itu juga ada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat kita di bulan Ramadan, tapi juga Allah melihat kita di bulan-bulan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak cemburu hanya di bulan Ramadan ketika seseorang berbuat dosa. Tapi Allah juga cemburu di bulan-bulan yang lainnya ketika manusia berbuat dosa kepadanya. Oleh karena itu, ini yang harus kita tanamkan, saudara-saudaraku muslimin. Ini yang harus kita didik diri kita. Ini yang harus kita perkuat diri kita. Kita tidak berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu juga kita tidak ingin berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah di luar dari bulan Ramadan. Kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Walaupun gak ada manusia yang melihat kita. Kita tidak berucap sesuatu yang tidak baik. Walaupun tidak ada manusia yang melihat kita. Ini kan yang kita tanamkan di bulan Ramadan. Ya, itu pula yang seharusnya kita berusaha berdoa dan memohon kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, menjaga zahir dan batin kita. Kita bawa di luar bulan Ramadan. Setidaknya. Walaupun misalnya itu tidak sampai bulan Ramadan. Tapi kita harus berusaha. Tapi ada pengaruh Ramadan yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan, di luar dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di sini oleh Syekh, annahu yanbaghi lil insani ayashmala dzurriyyatahu fid du'a. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkadang anak itu bukan hanya butuh dari sisi materi. Anak itu tidak hanya butuh disekolahkan kepada jenjang yang paling tertinggi. Sehingga dia mendapatkan pekerjaan yang paling layak, pekerjaan yang paling hebat. Anak itu bukan hanya diberikan pakaian. Anak itu bukan hanya diberikan makan dan jajan. Tapi bagaimana seorang ayah, seorang ibu berusaha untuk menjaga anaknya dengan mengikat dirinya doa kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul. Anaknya juga seorang nabi dan seorang rasul. Yang tentunya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang terjaga. Tapi bersama dengan itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lepas berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang soleh. Dan ini di salah satu di antara doa. Dan sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dari doa Nabi Ibrahim adalah doa kepada anak keturunannya. Ini salah satunya. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang selalu menyerahkan diri kepadamu. Dan juga kepada keturunan-keturunan yang kamu berikan kepada kami, ya Allah. Juga orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu, ya Rabbku. Subhanallah. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku dari anak-anak yang soleh. Ini menunjukkan pentingnya dan urgennya masalah ini, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak punya masalah dengan anak-anaknya, yang pertama dipikir ada dokter psikologis. Yang pertama dipikir adalah diberikan jajan yang banyak, diberikan fasilitas dan sebagainya. Dia lupa dengan Allah. Kita sudah sebutkan dari poin sebelumnya. Sesuatu apapun yang kita miliki, kalau seandainya tidak diberikan kekokohan oleh Allah, kita akan celaka, kita akan binasa. Hancur semuanya. Maka dari tanda ketauhidan seseorang, dari tanda ketergantungan seorang hamba kepada Allah, dia selalu mengikat dirinya dengan Allah dengan dalam doanya. Agar diberikan hal yang baik terkhusus kepada anak keturunannya. Annahu yanbaghi lil insani ayushmal dzurriyyatu fid du'a. Adanya seseorang, ya dia memasukkan setiap doa-doa yang dia panjatkan kepada anak keturunannya. Bukan hanya anak yang ada di hadapan dia sekarang, tapi cucu-cucu dan cucunya kelak. Supaya mereka bisa mati di atas Islam. Supaya mereka bisa menikmati bagaimana indahnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin, sepertinya sudah ada yang masuk penelpon kita. Kita angkat dulu Ustaz ya.
Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo? Ya, dengan siapa di mana Pak? Ya, terputus. Kita lanjutkan kembali. Ustaz. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Lianna dzurriyyatus salihah min atharil insan salihah. Dikarenakan anak yang soleh itu ya pengaruh dari orang tua yang soleh. Di antara tanda kesolehan seorang orang tua, dia selalu mendoakan anaknya dengan kebaikan. Jangan pernah dia lupa dengan doa. Uang yang Anda berikan, itu penting. Tapi doa yang Anda panjatkan kepada Allah dalam sujud-sujud Anda. Di malam keheningan antara Anda dengan Allah. Itu lebih dibutuhkan oleh anak Anda dibandingkan uang jajan yang Anda berikan kepadanya. Ayah bunda, bangunlah di malam hari. Menangislah kepada Allah. Terisak-isaklah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Kalau seandainya kalian punya anak keturunan yang bandel. Anak keturunan yang tidak mendengar omongan kalian. Anak keturunan yang durhaka. Kalau seandainya di masa hidupnya saja dia sudah durhaka dengan kita. Dia gak peduli dengan kita. Bagaimana kalau seandainya kita sudah berada dalam kubur kita. Kita tidak bisa beramal. Kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak bisa berbuat amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Doa mereka lah yang kita butuhkan. Di masa kita hidup saja mereka gak pernah mendoakan kita. Bahkan selalu menyakiti hati kita. Ini masalah besar buat kita. Maka selesaikan masalah besar ini dengan doa kepada Allah. Bangun sepertiga malam. Menangis sama Allah. Mohon sama Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, kekuatan mana yang akan bisa menghalangi daripada kehendak Allah Rabbul Alamin? Kalau seandainya Allah sudah berkeinginan, ya, kekuatan super power mana yang bisa menghalangi keinginan Allah? Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Allah telah memberikan jalan yang mudah bagi kita. Allah telah memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita. Tapi terkadang kita tidak menjadikan itu yang istimewa dalam hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim berkata, "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Allah, jadikan juga keturunan kami adalah keturunan-keturunan yang selalu tunduk dan patuh kepadamu. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam selain ayat yang kita katakan tadi, Rabbi habli minas salihin, Nabi Ibrahim juga dalam ayat yang lain beliau berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan keturunanku daripada yang namanya menyembah berhala. Subhanallah. Saya tegaskan kembali pentingnya doa. Pentingnya orang tua selalu mendoakan kebaikan anaknya. Jangan pernah lupa. Saya tegaskan kembali, kalau Anda benar-benar cinta kepada anak Anda, bukan hanya Anda memberikan fasilitas dan jajan yang banyak kepadanya. Tapi bukti dan tanda Anda cinta kepada anak Anda selipkan doa-doa untuk mereka. Terlebih di waktu-waktu istijabah. Terlebih di waktu bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Dari sepanjang hari adalah bulan hari di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang paling terpenting adalah anak keturunan kita. Karena itu akan menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal setelah kematian kita. Mereka akan menjadi mesin akan memberikan pahala untuk hidup kita. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini juga annal asla fil insanil jahlu, bahwasanya asal daripada orang manusia itu adalah kejahilan. Dia tidak tahu. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, ai a'lamana biha. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana cara manasik haji. Ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Ismail, keduanya yang membangun Ka'bah. Iya, nah mereka tidak bisa melakukan ibadah haji, mereka tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah di musim-musim haji tersebut kecuali apa? Setelah diberikan pelajaran dari Allah, diajarkan oleh Allah. Sehingga ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Kata Syekh, annal asla fil ibadati annaha tauqifiyah. Asal daripada ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya apa tauqifiyah?
Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali setelah diajarkan oleh Allah. Jadi ibadah itu murni apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murni. Jadi ibadah itu tidak menerima dari pikiran manusia. Ibadah itu nggak menerima daripada akal manusia. Ibadah itu tidak bisa dibangun di atas perasaan manusia ataukah di atas mimpi manusia. Tapi ibadah itu murni dibangun di atas wahyu yang datang dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Taib, berarti ini yang menjadi pokok bagi kita. Tetapi kan Al-Quran itu turun tidak hanya sebagai tekstual saja, tetapi harus ada inkun tekstual apa itu namanya. Harus melihat kondisi dan keadaan. Taib, kita sepakat. Akan tetapi juga dengan kaidah-kaidah yang telah dibahas oleh para ulama. Ketika sebuah permasalahan ini dikias dengan ayat ini dengan kaidah-kaidah. Jadi tidak bisa seseorang membuat sesuatu itu sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan masa, tetapi jauh dari kaidah-kaidah ini nggak bisa dibenarkan. Kita sepakat bahwasanya sesuatu itu bisa dikiaskan, sesuatu bisa ditimbang, sesuatu itu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi kemudian dilihat dari sisi dalil ada nggak sisi kesamaannya. Kita nggak menghalangi hal tersebut, kita tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi ada kaidah-kaidah yang harus difahami. Iya, misalnya orang mengatakan di zaman Nabi SAW, kenapa orang misalnya perempuan harus pakai menutup wajah? Oh, itu karenanya di zaman itu masih banyak debu, masih banyak pasir. Di zaman sekarang kan semua jalan aspal. Semuanya pakai semen, semuanya sudah nggak ada debu. Iya, berarti nggak ada keharusan seseorang memakai penutup wajah. Lebih parahnya lagi, ya dulu mungkin karena memang itu dibedakan antara orang kafir dengan orang muslimin. Yang mana orang kafir ingin membuat makar kepada muslimin. Sekarang kan orang kafir sudah bermasyarakat dengan orang Islam. Jadi nggak perlu lagi dong pakai jilbab. Iya. Jadi jangan terlalu tekstual. Kita harus melihat kondisi dan keadaan. Ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat jauh. Pertama, para hadirin dan hadirat. Sesuatu yang itu bukan datang dari sisi Allah itu bagikan bait al-ankabut. Seperti rumah sarang laba-laba. Bagaimana sarang laba-laba kelihatannya hebat tapi sebenarnya nggak punya kekuatan. Nah sekarang, yang lebih sering keluar itu laki-laki atau perempuan? Yang lebih sering keluar itu laki-laki daripada perempuan. Apakah di zaman dahulu, bahkan di zaman sekarang. Walaupun di zaman modern seperti ini, perempuan tetap lebih banyak di rumah dibandingkan laki-laki. Ya nggak? Di warung kopi siapa yang paling banyak? Laki-laki kan? Di pasar ikan siapa yang paling banyak? Laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak. Nah sekarang kalau seandainya ingin dilindungi dari debu, jadi yang pantas untuk pakai cadar di zaman itu laki-laki atau perempuan? Kan gitu logikanya, gitu cara Anda berpikir. Tapi Anda terlalu pao kalau bahasa kita Aceh. Anda itu terlalu dungu, Anda itu terlalu goblok yang membawa sesuatu perkara agama yang bukan pada tempatnya. Jelas ya? Jadi kita menerima ada sesuatu yang bisa dikias, sesuatu yang bisa dimizankan, ditimbangkan. Dengan teks yang itu terjadi di zaman modern, dengan apa yang datang dari Al-Quran. Tetapi dengan kaidah-kaidah yang sudah dibahas oleh para ulama bagaimana cara kita mengkiasnya. Bukan kemudian seenak perut Anda untuk menghilangkan dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini ya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Yani insan la yata'abbad lillahi bi syai'in illa bima syuri'ah. Karena seseorang itu tidak bisa dia beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ini Nabi, Rasul. Berkata, arina manasikana, ajarkan kepada kami, wahai Allah, bagaimana cara kami manasik haji, bagaimana kami beribadah kepadamu, bagaimana kami bisa mendekat denganmu. Lah Anda Nabi bukan, siapapun bukan, kemudian Anda membuat inovasi, merancang sebuah ibadah, sebuah amalan yang dengannya Anda mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada sebuah kriminalitas. Ini hal tidak dibolehkan. Makanya kata Syekh di sini, ya, tahrimu ta'abbud lillahi bima lam yashra'. Haramnya seseorang beribadah kepada Allah dari apa yang tidak disyariatkan. Li'annahuma da'allah azza wa jalla ariyahuma manasikahama.
Dikarenakan kedua nabi tersebut berdoa kepada Allah agar bisa diajarkan bagaimana cara manasik haji. Kan bisa aja mereka buat sendiri nggak? Udah, oh begini, oh begini, oh begitu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Hebat-hebatnya Anda, Nabi Ibrahim lebih cerdas dibandingkan Anda. Takwa-takwanya Anda, Nabi Ibrahim lebih takwa dibandingkan Anda. Kan begitu. Tetapi bersamaan dengan ketakwaan dan luasnya ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana cara kami manasik haji ini. Ya, dan yang lebih parahnya, agama itu sudah sempurna. Kan begitu. Rasulullah sudah diwafatkan. Iya, dan Rasulullah mengatakan ketika hajatul wada, Allah balak tuh bukankah setelah menyampaikan semuanya kepada kalian? Iya. Apa yang baik sudah dijelaskan, apa yang jelek semua sudah dijelaskan. Iya. Kemudian sesuatu yang sudah lengkap tadi sudah ada. Nabi Ibrahim kan tadinya belum ada, minta. Iya. Ini kita sekarang sudah ada. Gak perlu lagi kita minta, ya Allah ajarkan kepada saya bagaimana salat. Gak perlu kamu minta. Karena bagaimana salat itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Anda membuat hal yang baru lagi. Bukankah ini sebuah kenistaan? Bukankah ini sebuah kriminalitas? Ya, sehingga ini kaidah yang sangat penting. Tidak boleh haram seseorang beribadah kepada Allah dari apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dikarenakan kedua nabi tersebut telah berdoa kepada Allah, diajarkan kepada mereka bagaimana cara manasik haji. Falaula annal ibadah tatawaqqaf ala dzalik la ta'abbadu biduni hadzal soal. Nah, kalau seandainya seseorang diberikan kebebasan untuk dia beribadah, diberikan kebebasan untuk membuat inovasi dalam dia dekat diri kepada Allah, maka nggak perlu keduanya meminta soal tadi. Dan juga di sini para hadirin ada faidah iftiqar kullu insanin ila taubatillah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat ke-127, wa yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa yang dibuat oleh Ibrahim? Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW jasa Ibrahim dan jasa Ibrahim Ismail. Apa itu? Mereka yang membangun Ka'bah. Setelah mereka membangun Ka'bah, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan. Mereka nggak sedang bermaksiat. Mereka berbuat sebuah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yang sholat kita lakukan hari ini. Oleh seluruh muslimin yang ada di muka bumi ini, pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim. Dan mengalir kepada Nabi Ismail, karena keduanya lah yang membangun Ka'bah terjadi, sehingga sebabnya kebaikan ini mereka menjadi sebabnya. Iya. Tetapi bersama dengan itu, setelah mereka melakukan sekian banyak kebaikan, apa yang mereka mengatakan? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami wahai Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat. Subhanallah. Iftiqar kullu insani la taubatillah. Di sini membuat di mana manusia membutuhkan untuk dia selalu bertobat kepada Allah. Karena Allah mengatakan ucapan Nabi Ibrahim dan Ismail, wa tuba alaina, terimalah taubat kami wahai Allah. Ya, la yakhlul insan min taksir, karena manusia tidaklah kosong dia dari kesalahan. Kalau kita menghitung-hitung nggak ada kesalahan Nabi Ibrahim. Tapi beliau merasa jangan-jangan saya nggak ikhlas, jangan-jangan saya buat salah, jangan-jangan saya itu. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan itu mereka bertobat kepada Allah. Lah kita sekarang bukan kebaikan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan. Tapi lisan kita begitu berat sekali untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kerasnya hati kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karena itu saya mengajak diri saya dan mengajak para hadirin dan hadirat semuanya. Marilah kita sucikan hati kita, sucikan jiwa kita di bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Dan juga banyak untuk mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena dalamnya akan memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Akan memberikan nutrisi dan akan menghidupkan hati yang sudah berkarat dan kotor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala alam. Ya, kaum muslimin di mana saja berada, para pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, pemirsa STA TV, kemudian pendengar radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Kota Takengon. Bagi para pendengar di mana saja yang bisa menyimak siaran kami di pagi menjelang siang ini,
Boleh mengirimkan pertanyaan di 0852 1414 atau juga bisa bertanya melalui telepon di 0852 7732 3266. Ustadz, sudah ada masuk satu pertanyaan, kita jawab insyaallah. Ustadz, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada karena semasa hidupnya kita lalai berbakti kepada mereka? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sepertinya soal ini sudah pernah kita jawab di studio kita, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Tapi pertama, pelajaran buat teman-teman dan buat kita yang masih punya kedua orang tua yang masih hidup. Ya, maka jangan sampai kita melewati hari-hari kita sebagaimana sebagian orang yang dia sia-siakan orang tuanya setelah ketika dia masih hidup, dan kemudian dia mencari cara bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya setelah dia meninggal. Dan tentunya bisa terjadi kepada siapapun, kepada kita semuanya. Oleh karena itu, pelajaran yang diambil oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu menjadi pelajaran untuk kita sekarang ini. Maka ketika orang tua kita masih hidup, maka semaksimal mungkin kita berbuat baik kepada mereka. Iya, kita berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kita berikan sesuatu yang paling terbaik untuk mereka. Iya, kita ucapkan dengan ucapan yang baik, kita mendatanginya, kita menghubunginya, ya, kita menziarahinya, dan seterusnya. Dari amalan-amalan kebajikan. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang mendapatkan orang tua yang sudah meninggal? Pertama, kita sebagai seorang anak selalu mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa ayat doanya? Rabbana ighfirlana, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya, ini doa-doa yang jangan pernah kering dari lisan kita, tapi selalu kita basahi agar kita mendoakan selalu kebaikan kepada kedua orang tua kita, terlebih ketika mereka sudah meninggal. Dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kita mungkin mereka telah mewariskan harta untuk kita. Maka gunakanlah harta warisan tersebut kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, mudah-mudahan dari apa yang mereka wariskan tersebut akan menjadi sebab kebaikan mereka dalam kubur mereka, karena harta mereka digunakan kepada hal-hal yang sifatnya yang hal dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bagaimana cara dia berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Maka dia mencintai dan menyambung tali silaturahmi yang dulu orang tuanya itu menyambung silaturahmi dengannya. Ya, di masa hidupnya orang tua kita cinta dengan anak-anaknya semuanya. Maka sebagai wujud cinta kita menjaga itu. Kita tetap berbuat baik kepada adik kita, berbuat baik kepada kakak-kakak kita, berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Dan begitu juga misalnya orang tua kita di masa hidupnya dia selalu menjaga ibunya. Itu neneknya kita, kakeknya kita. Dia selalu menjaga adik-adiknya, itu pamannya kita. Dia tidak pernah memutus silaturahmi dengan mereka. Mereka selalu berkomunikasi dengan mereka. Maka sebagai wujud cintanya kita dan berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita, kita juga menyambung tali silaturahmi yang orang tua kita dulu selalu menyambung tali silaturahmi dengannya. Dan tidak hanya kepada saudara dekat, juga kepada sahabat-sahabatnya. Ada kita punya orang tua, dia punya sahabat yang sering membantunya, sering dia bantu, sering dia berkomunikasi, sering dia berhubungan. Maka sebagai wujud cinta kita kepada orang tua kita yang meninggal, kita juga berkomunikasi dengan dengan orang-orang yang orang tua kita dulu menyambung komunikasi dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kami juga masih mengundang para pendengar di 0852 1414 2314 pertanyaan SMS dan WhatsApp, atau di 0852 7732 3266 di nomor telepon. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pendengar kita di Darul Imarah Lampen Road. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 5 tahun. Apa yang harus kami tanamkan kepada anak kami sehingga menjadi anak yang soleh? Baik, Masya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya banyak hal yang bisa ditanamkan kepada anak-anak agar dia bisa menjadi anak yang soleh. Diperdengarkan kepadanya Al-Quran. Ya, dibacakan kepadanya Al-Quran. Distel kepadanya murotal Al-Quran. Karena ini akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada anak-anak.
Iya. Dan kedua, orang tua harus memperhatikan apa yang ditonton oleh anaknya. Harus dia perhatikan. Ya, harus dia perhatikan apa yang dilihat oleh anaknya. Karena ketika dia sedikit saja lengah dari tontonan dan apa yang dilihat oleh anaknya, maka kita khawatirkan ini akan berdampak dengan waktu yang lama. Anda terkadang ingin santai, sehingga Anda tidak ingin direpotkan oleh anak Anda di waktu yang singkat tadi. Kemudian Anda berikan kebebasan kepadanya, Anda berikan HP kepadanya, yang mana HP tersebut terkadang bisa buka apa saja. Ya. Maka waktu sedikit tadi yang Anda sebenarnya nggak ingin direpotin waktu yang sedikit, tetapi Anda berpikir itu akan menyelesaikan masalah sedikit tadi, betul, masalah sedikit Anda akan selesai. Tapi setelahnya Anda akan hidup dalam keadaan sengsara dalam waktu yang lama ketika anak Anda sudah kecanduan HP. Kecanduan dari apa yang dia tonton. Maka ini akan menjadi masalah besar buat Anda. Oleh karena itu, jangan pernah anak itu diberikan HP. Kalau Anda cinta dengan anak Anda cinta dengan mereka, jangan berikan mereka HP. Kalaupun seandainya diberikan permainan, berikanlah permainan yang tidak memberikan mudarat untuk mereka. Kalau kita cerita HP, jangankan anak-anak kecil yang masih berumur 5 tahun atau di atasnya, yang tua saja terkadang memberikan mudarat lalai. Apalagi anak kecil yang seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, para hadirin dan hadirat, orang tua harus punya waktu yang banyak untuk anak-anaknya. Ya, anaknya bukan hanya sekedar diberi makan, diberi minum, tapi yang paling terpenting dia berikan waktu untuk anaknya. Berkomunikasi dengan anaknya, diajarkan anaknya. Ketika dia adalah seorang anak laki-laki, diajarkan kamu laki-laki. Ya, kalau dia anak laki-laki umur 5 tahun sudah mulai main boneka, udah dicegah, jangan dibiarin. Abang, kamu laki-laki, jangan main boneka, ini bukan permainan kamu. Anak itu dididik dari kecilnya. Kalau seandainya tidak dididik dari kecil, anaknya main boneka, udah dibiarin saja. Udah, itu jadi masalah nanti ketika dia besar. Jadi masalah. Ya, atau anak perempuan sukanya main bola. Dilarang. Dari kecil itu harus dibentuk. Karena Allah menciptakan, melahirkan anak itu dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan fitrah. Ya, yang laki-laki condong kepada perempuan, yang perempuan condong kepada laki-laki. Ini fitrah yang diberikan oleh Allah. Tapi orang tuanya yang terkadang membuat anak itu kecondongannya itu berubah. Ya, anaknya laki-laki mainnya sama perempuan terus. Gak dilarang, gak dicegah. Perempuannya main boneka, dia ikut main boneka. Anak perempuannya main apa gitu, permainan perempuan, dia ikut main di situ. Ambil anak Anda, kamu laki-laki. Jangan mainnya sama perempuan. Ya, permainan laki-laki ini, permainan laki-laki nih. Main karate, main bola. Itu penting dari kecil, semenjak dini dia harus dididik. Ya, tapi kalau orang tua lengah, hal-hal yang seperti ini, itu akan memberikan mudarat untuk dirinya. Kelak. Jadi hal ini kadang orang nggak memperhatikan hal seperti ini, dia nggak sepele. Padahal ini besar dampaknya. Karena laki-laki tadi sudah biasa mainnya sama perempuan, selalu sama perempuan. Ya udah, ketika umurnya dewasa sudah ke Melayu jadinya. Akhirnya udah aja pakai baju perempuan, pengen operasi kelamin. Itu juga laki-laki tadi. Perempuan tadi mainnya sama laki-laki, main bola dan seterusnya. Dilarang. Kamu laki-laki, ini mainnya sama Abi. Jangan anak laki-laki dibawa sama emaknya, dikumpulin sama ibu-ibu semuanya. Jadi setiap hari sama ibu-ibu terus dia. Laki-laki ayo bawa sama laki-laki, sama bapak sana. Main sama laki-laki, main bola, apa kek di sana kaum laki-laki. Ya harus begitu. Orang tua harus punya waktu memikirkan seperti ini karena dampaknya besar untuk anak-anak Anda. Bisa difahami Anda, anak Anda sudah berumur 17 tahun. Laki-laki sudah mulai pakai lipstik, gimana coba? Siapa yang salah? Ya, kemudian tiba-tiba sudah pakai rok. Ya laki-laki juga, yang perempuan juga tadi rambutnya pendek. Ya, ini adalah dikarenakan ya ketidaksiapan orang tua atau kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Ini penting. Jadi selain dia diajarkan Al-Quran, dipendengarkan Al-Quran, diajak ikut kajian, didengarkan, hal yang baik juga dilihat kepribadiannya. Abang laki-laki pakaiannya seperti ini, permainan laki-laki seperti ini, kita laki-laki nggak boleh main boneka, laki-laki nggak main bongkar pasang, laki-laki nggak main engklek, kan gitu. Laki-laki mainnya ini. Iya, kakak itu juga perempuan, kakak mainnya ini, warna yang kakak suka ini. Ya, anak kalau anak laki-laki, Abi pingin pakai baju pink, laki-laki nggak pakai baju pink. Baju pink itu punya perempuan.
Baju laki-laki ini warnanya. Ya perempuan kalau dia di rumah maksudnya. Ya Abi, abang pengen beli boneka. Enggak, kamu bukan beli boneka. Kamu belinya mobil truk. Mainan mobil truk. Jadi mainan anak-anak itu juga orang tua harus peduli. Jangan anak-anak laki-lakinya minta beli boneka Hello Kitty, dibeliin boneka Hello Kitty. Mintanya warna pink lagi coba. Hal yang seperti ini sepele, tapi ini berdampak besar untuk dia. Jadi orang tua harus memperhatikan tingkah laku anaknya semenjak kecil. Diarahkan. Ketika dia sudah mulai arahkan, tarik. Kamu laki-laki, di sini komunitas kamu. Kamu perempuan, ini komunitas kamu. Jelasnya ini penting buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya dalam mendidik anak-anaknya semenjak dini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Kota Langsa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, di bulan Ramadan ini lebih afdol fokus mengejar jumlah khatam Al-Quran atau membaca dan mentadaburinya Ustaz? Tebrah hadirin dan hadirat, dari apa yang datang dari ulama salaf. Ya, hal ini adalah hal yang terkadang dia membaca, ketika dia misalnya ada kejenuhan dalam membaca, dia kembali kepada tafsir. Jadi dia kompenkan, dia gabungkan di antara keduanya. Ya karena para ulama salaf terdahulu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka memahami maknanya. Disebut dengan qurra, mereka memahami fikih dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau bisa dia menggabungkan di antara keduanya, maka itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia misalnya baca surat, minimal dia baca terjemahannya. Alhamdulillah ini surat Yusuf. Udah coba saya baca terjemahan surat Yusuf. Ini tentang surat Al-Maidah. Saya ingin baca apa sih surat Al-Maidah isinya. Ini kan nggak butuh waktu lama ya. Jadi dia banyak baca Quran, insya Allah dengan dia menggabungkan di antara keduanya, mungkin bacaan Qurannya akan jauh lebih banyak daripada orang yang tidak menggabungkannya. Karena mungkin keberkahan yang Allah berikan ketika dia membaca dan menaburi dari Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita sudah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ustaz, Ustaz bagaimana maksudnya sunnah disegerakannya berbuka? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maksud daripada sunnah disegerakan berbuka yaitu ketika sudah tiba waktunya. Misalnya kita di Banda Aceh buka puasa jam 6 lewat 45 menit ya, kurang lebih ya. Ya sudah, disunahkan bersegera jam 6.30 dia buka puasa. Itu salah dalam hadis. Maksudnya ketika tiba waktunya langsung Anda berbuka. Jangan, udahlah nantilah sebentar lagi lah, tanggunglah. Saya kan kuat masih. Bukan kekuatan Anda di sini diinginkan. Rasulullah mengatakan la yazalun nas ala khairin. Manusia itu terus menerus dalam kebaikan ketika dia mensegerakan fitrah, mensegerakan berbuka puasa. Ini satu hal. Kedua, ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ketika mereka berpuasa, mereka menunggu munculnya bintang. Iya, dan juga diikuti oleh orang Syiah. Jadi orang Syiah itu biasanya, kita kan mungkin jarang lihat Syiah ya di Aceh itu. Kalau di Mekah, di Madinah, ketika bulan Ramadan, kita sudah berbuka puasa, dia masih bengong saja. Kita sudah buka puasa, kita sudah sholat, dia baru setelahnya makan. Karena dia menunggu bintang. Jadi isyarat sebagai bantahan kepada mereka, kita jangan menyerupai mereka. Ya, jadi yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, waktunya di awal waktu. Yang kedua, disegerakan. Ya, di awal. Disegerakan maksudnya di awal waktu. Yang ketiga, Allah tidak ingin membebani kita yang lebih berat daripada itu. Sudah saatnya engkau berbuka, berbukalah. Jangan, Allah nggak ingin menyiksa engkau. Allah nggak ingin membuat engkau menderita. Silakan menikmati apa yang telah Allah berikan kepadamu dari rezeki tersebut. Dan ketiga, sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Allah. Demikian Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair.